Hampir setiap hari kita mendengar kata dosa, tapi sampai sekarang tidak sedikit dari kita yang belum tahu apa itu dosa. Karena tidak tahu, banyak dari mereka yang tidak segan untuk melakukan dosa tersebut. Herannya, sebagian orang sengaja tidak ingin tahu apa dosa itu. Alasannya, kalau tidak tahu ia tidak akan dihukumi dosa. Padahal tidak ingin tahu apa itu dosa, itu saja sudah termasuk dosa. Sebab menuntut ilmu hukumnya wajib. Jika seseorang tidak tahu tentang masalah agama, maka dia harus bertanya kepada ahlinya. Kalau diam saja, maka diam itu saja sudah dosa. Allah telah memerintahkan umat Islam untuk bertanya tentang agama kepada ulama, sebagaimana yang telah tertera dalam Al-Quran. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Al-Quran adalah kitab suci yang wajib dipelajari dan ditadaburi isinya, bukan sekedar dibaca berulang-ulang tanpa pernah mau mengerti isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apakah mereka tidak mentadaburkan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 82. Rasulullah juga bersabda, menuntut ilmu hukumnya adalah fardu bagi tiap-tiap muslim. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, enggan belajar agama justru merupakan perbuatan dosa. Bahkan sudah lebih dulu berdosa sebelum pernah mengenal tentang dosa-dosa. Rasulullah pernah menegur sekelompok sahabat yang telah menghukumi sesuatu tanpa ilmu, hingga membuat seseorang meninggal. Suatu ketika beberapa sahabat sedang keluar untuk melakukan perjalanan. Kemudian salah seorang di antara mereka kejatuhan batu yang melukai kepalanya. Dalam tidurnya, laki-laki tersebut mengalami mimpi bersetubuh hingga keluar air mani yang menjadikan ia junub. Lalu ia bertanya kepada sahabatnya, apakah kalian menemui adanya dalil yang memberikan keringanan bagiku untuk bertayamum? Mereka menjawab, kami tidak menemui adanya keringanan sedangkan engkau mampu menggunakan air. Laki-laki tersebut kemudian mandi dan dia mati. Ketika kami sampai kepada Rasulullah, kami menceritakan hal itu kepada beliau. Beliau bersabda, mereka telah membinasakannya, maka Allah akan membinasakan mereka. Mengapa kalian tidak bertanya jika kalian tidak mengetahui? Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Sesungguhnya dia cukup melakukan tayamum dan melindungi atau membalut lukanya dengan sobekan kain, kemudian mengusap bagian atas balutannya, lalu membasuh seluruh tubuh selain yang terbalut. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Daruqutni, dan disahkan oleh Ibnu Sakan. Mengetahui ilmu-ilmu syariat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu keislaman seseorang. Maka sudah seharusnya seorang muslim menguasai ilmu syariat, karena syariat merupakan penjabaran serta uraian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Dengan begitu, tidak mau mempelajari tentang dosa-dosa sama saja mengerjakan dosa itu sendiri. Kalau begitu, memangnya dosa itu terbuat dari apa? Rasanya pahit atau manis? Jawaban dari pertanyaan itu sangat tergantung pada orang yang melakukan dosa itu sendiri. Bahan baku dosa adalah perbuatan melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya tergantung pada hati yang melakukan. Jika hatinya mati, maka dosa itu rasanya manis. Buktinya, dia selalu mengulangi perbuatan dosa. Jika rasanya pahit, pasti dia tidak ingin mengulanginya kembali. Tetapi, bagi hati orang yang beriman dosa itu rasanya sangat pahit, sehingga dia tidak ingin merasakan dosa kedua kalinya. Bahkan dia menyesal sudah mencicipinya. Begitu juga baunya. Jika yang melakukan orang yang berhati durjana, maka dosa baginya berbau harum. Lihat saja, tanpa segan-segan dia melakukan dosa di depan umum. Artinya, dosa itu berbau harum dan ingin orang lain ikut menciumnya. Tapi, kalau yang melakukan orang solih, maka dosa itu berbau busuk, sehingga dia tidak ingin orang lain menciumnya, dan dia pun tidak ingin melakukannya lagi, karena akan membuatnya semakin bau busuk. Anehnya, banyak juga orang yang sudah tahu bau busuk, tetapi malah menciumnya. Seperti orang yang sedang memotong kuku saja, sudah tahu kuku kakinya berbau busuk, masih saja dicium.
sudah tahu hatinya soleh sehingga bisa mencium baunya busuk, tetapi masih saja gemar berbuat dosa. Itulah dosa, sepintas sangat menggoda, tetapi akhirnya mencelakakan. Kalau mau jujur, sebenarnya dalam hati kecil yang paling dalam kita pasti bisa mengidentifikasi dosa. Agar lebih jelas, Rasulullah memberikan rambu-rambu kepada kita. Nawas bin Saman al-Ansari berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang kebajikan dan dosa. Beliau bersabda, kebajikan adalah budi pekerti yang paling indah, sedangkan dosa adalah perbuatan atau tindakan yang menyesakan dada. Padahal engkau sendiri tidak mau sekiranya perbuatanmu itu diketahui oleh orang lain." Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut memberikan isyarat sederhana untuk mengidentifikasi dosa. Bila perbuatan kita membuat dada terasa sesak dan kita tidak ingin perbuatan itu diketahui oleh orang lain, itulah dosa. Manusia mempunyai harga diri, sedangkan dosa merusak harga diri manusia. Dengan begitu setiap orang akan mempertahankan harga dirinya. Karena dengan mempertahankan harga diri akan terhindar dari rasa malu kepada manusia. Karena manusia bisa kita lihat, dan mereka bisa melihat kita. Yang hebat, kita mempunyai rasa malu kepada Allah sebagai zat yang pasti melihat kita, meski kita tidak bisa melihatnya. Itu sebabnya, kenapa makan siang pada bulan Ramadan kebanyak dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Biasanya warung dan restoran ditutupi dengan kain, sehingga yang kelihatan hanya sepasang sendal dan sepatunya. Begitu juga para pelaku kriminal yang sering jadi bintang utama di acara buser, TKP, sergap dan lainnya selalu menutupi wajahnya kalau di-shoot oleh kamera televisi. Kalau tidak menutupi wajahnya sendiri, biasanya stasiun televisinya yang memblurkan wajahnya. Sepertinya kedua belah pihak memang sepakat untuk saling menutupi. Kita sendiri juga akan malu kalau harus menceritakan dosa kita kepada orang lain. Dan memang kita dianjurkan untuk tidak menceritakan aib kita kepada orang lain. Bahkan, sangat tidak wajar kalau kita tidak merasa malu menceritakan setiap dosa yang telah kita lakukan. Apalagi dengan hebatnya bisa menghitung secara rinci jumlah maksiat yang dikerjakan. Tujuannya bukan untuk dijadikan pelajaran itu agar dia meninggalkan perbuatan itu, tapi malah dianggap sebagai prestasi hidupnya. Artinya, dosa baginya bukan lagi sebuah aib, tetapi sebuah kebanggaan. Dosa yang telah kita buat tidak perlu dipublikasikan kepada orang lain, tapi kita wajib untuk mengingatnya agar kita tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Kita wajib malu kepada Allah. Itu sebabnya kita selalu minta ampun dalam doa-doa kita setelah selesai sholat, karena kita sangat yakin bahwa selalu saja ada dosa besar ataupun kecil yang kita buat dalam hidup ini. Meski kita sering beramal baik, tapi kita senantiasa khawatir kalau dosa lebih banyak ketimbang amal baik kita. Jadi, pantas saja kalau kita memohon ampun kepada Allah.